ada jemput paksa, gimana dok? Nggak ada, itu semua bohong. Siapa yang bilang jemput paksa? Coba dong sebutin namanya, berani nggak? Fitri Safiteru, Andreas Situngkir, jelaskan dengan jelas, dengan gamblang, siapa yang dijemput paksa? Ya, kami dari kuasa hukum Dr. Andreas Situngkir akan melakukan upaya-upaya hukum, ya, karena kami menduga ini adalah sebuah tindakan menghalang-halangi proses penyidikan, yaitu obstruction justice. Nggak ada yang kebal hukum di Republik ini, itu. Bahkan kan ada selentingan-selentingan bahwa Nikita Mirzani kebal atau apa, ya ujung-ujungnya juga ya kita lihat sendiri bahwa Nikita Mirzani sudah ditahan, gitu. Bahkan udah kurang lebih mungkin hampir 40 hari. Ya berarti kan nggak ada yang kebal hukum. Kemelut hukum kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret nama Doktif dan Dr. Andreas Henry Situngkir nampaknya bergulir semakin panas. Ya, landai di perkara laporan Dr. Reza Gladys. Nasib Doktif nampaknya semakin genting di dalam kisruh dengan Dr. Andreas yang telah berhasil membuatnya menjadi tersangka. Ditambah lagi badai tudingan miring dari pihak Dr. Andreas terus datang silih berganti. Mulai dari berbagai sindiran terkait aksi Doktif yang tampil sebagai malaikat pelindung konsumen skincare, hingga tudingan miring soal dugaan tidak kooperatifnya Doktif dalam proses penyidikan perkara laporan Dr. Andreas. Terbaru bahkan berhembus kabar yang menuding Doktif akan segera dijemput paksa. Lantas, seperti apakah tanggapan dari Doktif soal isu tersebut? Ada jemput paksa, gimana dok? Nggak ada, itu semua bohong. Siapa yang bilang jemput paksa? Coba dong sebutin namanya, berani nggak? Fitri Safiteru, Andreas Situngkir, jelaskan dengan jelas, dengan gamblang, siapa yang dijemput paksa? Karena di situ ada keterangan abang jemput paksa. Di situ nanti mau tanya, abang itu maksudnya siapa? Abang bakso, abang cilok, atau abang siapa? Oke? Yang jelas nggak ada. Kami telah mendapatkan informasi bahwa Dr. Samira tersebut, ya, si tersangka, telah dimintai untuk datang untuk diminta keterangan pada tanggal 26 Maret 2025. Ya, jadi kami anggap itulah merupakan panggilan pertama terhadap tersangka. Tapi kemudian yang kami ketahui dari pihak penyidik bahwa si tersangka Dr. Samira pada panggilan pertama untuk diminta keterangan tidak memenuhi panggilan tersebut. Gimana perkembangannya? No komen, tapi yang Doktif di sini pengen Doktif itu belajar dari saudara Richard yang sebagai senior ya. Sering kan dia sudah pernah kena kasus Karput ya. Jadi saudara Richard pun tidak datang ke PMJ ya. Jadi Doktif tunggu kapan dia mau datang ke PMJ. Oke? Kalau aku tidak berharap apa-apa, aku berharap hanya hukum di Indonesia itu harus tegak lurus. Jadi kalau memang salah ya salah, kalau tidak ya tidak. Gitu. Jadi tidak bisa juga yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu jangan seperti itu. Kita harus mengikuti aturan yang sudah berlaku aja begitu. Ada kan emang justiper, kalian tahu, bukti-bukti semua udah ada ya. Saya hanya ingin menegaskan bahwa apapun yang dibilang di konten oleh dokter detektif yang bilang saudara Situngkir ini sebagai justiper itu benar adanya. Itu fakta. Itu fakta. Dan seharusnya pihak kepolisian Polrestabes Medan seharusnya tidak bisa meningkatkan status menjadi tersangka Doktif ini. Karena apa? Unsurnya itu jelas tidak memenuhi. Ya, perlu dicatat itu. Perlu saya tekankan, unsurnya tidak memenuhi. Untuk pasal 27A pencemaran nama baik, untuk pasal 45. Itu aja saya ingin tegaskan. Di sisi lain, sebuah kecurigaan kini justru hadir membelenggu benak pihak Dr. Andreas Situngkir. Berawal dari rasa kecewa atas aksi pihak penyidik yang tak kunjung mengambil tindakan lanjutan terhadap Doktif sejak menetapkan status tersangka. Pihak Dr. Andreas kini tidak hanya sekedar geram, tetapi juga menaruh rasa curiga dan menduga adanya upaya penghalangan penyidikan.
Kecurigaan inilah yang mau tidak mau mendorong pihak kuasa hukum Dr. Andreas untuk meramu langkah selanjutnya. Ketika ditemui, Julianus Paulus Sembiring pun dengan tegas memaparkan bila kecurigaannya terbukti benar terjadi, ia tidak akan segan-segan membuat laporan secara resmi. Lantas, seperti apakah penjelasan Julianus Paulus Sembiring terkait hal tersebut? Pihak tim kami dari GPS Law Office and Partner berkomunikasi lanjutan dengan pihak penyidik. Kami sampai sekarang belum mendapat informasi ya sampai kapan itu si tersangka untuk diminta keterangan kembali dalam hal ini terkait panggilan kedua. Jadi dalam hal ini kami sepertinya ya kami menganggap bahwa ini sepertinya pihak penyidik dan pimpinan ya mungkin saja Bapak Kapolres Medan, kami duga ini sepertinya menghalang-halangi penyidikan ya, obstruction justice gitu. Jadi pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa laporan Dr. Andreas ini sudah menjadi perhatian masyarakat luas. Jadi kami berharap agar Bapak Kapolres Medan dan penyidik ya jadi tidak lagi memperlambat pemanggilan kedua terhadap si tersangka Dr. Samira. Kenapa? Perbuatan-perbuatan si tersangka ini sudah melakukan perbuatan pidana berulang kembali, ya menyerang kehormatan klien kami di media sosial, bahkan menyerang kehormatan pihak-pihak lain yang juga sudah dilaporkan oleh pihak lain di Polres Jaksel dan di Polda Metro Jaya. Jadi ada satu hal yang sangat kami herankan terhadap penyidik dan Kapolres Medan, kenapa memperlambat proses penyidikan. Nggak ada yang kebal hukum di Republik ini gitu. Bahkan kan ada selentingan-selentingan bahwa Nikita Mirzani kebal atau apa, ya ujung-ujungnya juga ya kita lihat sendiri bahwa Nikita Mirzani sudah ditahan gitu. Bahkan udah kurang lebih mungkin hampir 40 hari. Ya berarti kan nggak ada yang kebal hukum. Tapi kalau kemudian ini terus dilakukan oleh pihak penyidik dan Kapolres Medan, ya kami dari kuasa hukum Dr. Andreas Henvris Tungkir akan melakukan upaya-upaya hukum. Ya, karena kami menduga ini adalah sebuah tindakan menghalang-halangi proses penyidikan yaitu obstruction justice. Saya pikir demikian. Jadi pada kali ini kami himbau kembali agar proses ini dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak membiar. Langkah kaki perjalanan hidup Doktif belakangan ini memang tidak jauh dari perkara hukum. Ya, selain berjibaku dalam laporan dengan Dr. Andreas, Doktif juga terlibat dalam aksi saling lapor dengan Sheila Saukia. Bermula dari aksi Doktif yang melakukan review terhadap salah satu produk Sheila Saukia, kisruh ini pun pecah ketika pihak Sheila mendatangi Doktif di sebuah restoran. Entah apa yang sebenarnya terjadi kala itu, namun yang pasti Doktif telah membuat laporan untuk Sheila beserta timnya dengan dugaan persekusi dan perampasan kemerdekaan. Lantas, benarkah kasus ini sudah mulai berjalan? Serta bagaimanakah pula kuasa hukum Sheila menyikapi berhembusnya isu jika kasus ini sudah berjalan? Kalau Doktif atau Sunan menyatakan kasusnya jalan, kita tunggu saja apakah jalan atau tidak. Karena yang berwenang memberikan penjelasan resmi bukan Doktif, bukan Sunan. Sunan itu sama saja sebagai pengamat hukum saja. Dia bukan kuasa hukum Doktif, dia tidak tahu materi pemeriksaan, jadi dia hanya ngomong saja. Memang dari awal saya sudah awal malamnya kejadian, besok harinya saya sudah berkomunikasi dengan suaminya Doktif. Gitu. Yang kebetulan Bang Nasrullah itu, Teguh Nasrullah adalah kawan saya, sahabat saya. Nah dari situ saya mengikuti monitor, saya bilang ini nggak boleh seperti ini. Ya, ada caranya. Kalau memang si SS dan rombongannya merasa dirugikan atau merasa tidak senang, kan ada caranya. Ada caranya yang lebih beradab lah gitu loh. Ya, nggak dengan cara datengin orang rame-rame ya, lalu dipaksa, ditekan. Saya rasa itu perbuatan yang ya tidak baik lah gitu loh. Siapapun sebagai seorang suami pasti marah kalau melihat istrinya diperlakukan seperti itu. Adapun kemarin Doktif juga sudah mengirimkan ke saya laporan polisinya dan saya terus berkomunikasi dengan pihak penyidik Polda Metro Jaya bahwa kasus ini terus berjalan. SS masih sebagai saksi, apalagi yang dilaporkan itu perampasan kemerdekaan. Di videonya itu yang hanya mungkin 10-20 menit itu
Ada nggak perampasan kemerdekaan? Perampasan kemerdekaan itu artinya orang dikurung, dikekang di suatu tempat dengan jeda waktu yang lama. Sehari kah, 2 hari kah? Ini hanya 10 menit aja di mana dikekangnya. Teori hukum dari mana? Perampasan kemerdekaan menurut hukum pidana, seseorang yang tidak bisa bebas melakukan suatu perbuatan. Dia terkekang dalam jeda yang lama. Sekarang hanya live 10 menit kok dibilang merampas kemerdekaan. Namanya kita kan ada proses hukum ya, kita harus jalani. Harus menghormati ya. Kita terlapor, kita yang melapor, kita harus jalani itu. Tapi kalau dari hati ke hati, lillahi ta'ala saya udah memaafkan semuanya. Kau pikirkan aja, ya. Aku tidak pernah mengancam, aku tidak pernah mengada-ngada. Tapi apa yang aku keluarkan dari mulut aku ini bisa terbukti dengan jelas. Karena ya? kau yang mulai. Karena kau yang mulai semuanya. Paham nggak? Kemarin aku diamin. Oh ternyata kau nggak bisa diamin. Ternyata kau juga, ya sayang ya. Mulut kau tuh sama kritiknya sama aku. Jadi kau sama aku nggak ada beda sedikit pun, ya. Kau campak karena title dokter kau. Dokter itu sebaiknya nggak usah berkoar-koar, komentar, nyerang orang, apalagi mempermalukan orang gitu. Saya nggak yakin sih kalau siapapun dia orang itu siap untuk masuk, ya, untuk berhadapan dengan banyak laporan polisi. Jangan merasa karena banyak duit mungkin ya, terus jadi merasa kebal hukum, bisa berbuat seenaknya. Hati-hati. Di dunia tuh ada 2, ya, ada hukum yang diatur oleh undang-undang dan juga ada hukum yang lainnya tentunya. Jadi jangan seenaknya lah. Untuk diketahui, Doktif pun sudah berstatus terlapor dalam kasus utama Prahara Skincare, yakni dugaan pemerasan yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gledis, yang mana kasus ini telah berhasil menyeret Nikita Mirzani ke dalam penjara, walaupun status Doktif masih mengambang begitu saja. Namun yang tak kalah mencolok perhatian adalah status dari satu terlapor lain, yakni Dr. Oki Pratama. Pasalnya, dugaan keikutsertaan Dr. Oki kini menjadi perdebatan sengit. Di satu sisi banyak yang tidak percaya jika ia terlibat, namun di lain sisi ada pula yang menudingnya sebagai dalang dari kasus ini. Hal itulah yang membuat Dr. Oki jengah hingga meminta para pihak untuk menyudahi semua huru-hara ini. Pada saat saya menerima, ya, ditunjuk sebagai kuasa hukumnya Dr. Oki, saya sudah menyampaikan bahwa Dr. Oki ini orang baik, jauh dari kata sindikat. Dia kepingin ini semua dalam suasana lebaran selesai dengan baik, ya, nggak usah ribut-ribut. Kalaupun ada proses hukum yang berjalan, ya sudah berjalan, nggak usah ribut-ribut lagi gitu. Jadi makanya saya tuh ini juga gitu, kalau pengacaranya DRG tuh ribut, Dr. Oki harus tersangka, dia sindikat. Hati-hati kalau bicara. Nanti kalau nggak bisa dibuktikan dan tidak ada kan putusan hukum selama ini bahwa Dr. Oki itu sindikat dari skincare atau sindikat terkait dengan produk-produk kosmetik, kan nggak ada. Jadi kalau menyampaikan sesuatu itu harusnya ada dasarnya. Setahu saya kan kuasa hukumnya DRG kalau ngomong tuh kan ada pasalnya. Nah, ini buktikan kepada kita mana. Kalau Dr. Oki dibilang sindikat mana putusan hukumnya Dr. Oki itu sindikat gitu. Kita belum tahu rilis dari teman-teman polisi ya, penyidik. Peran Oki ini seperti apa? Tapi kalau misalnya Oki dalam kesaksiannya dia menyatakan dia ikut menghasut atau misalnya dia ikut mengarahkan untuk melakukan pembayaran kepada Nikita Mirzani, ya seharusnya dia bisa dikatakan sebagai pelaku yang ikut serta gitu. Jadi di pasal 55 KUHP dia bisa dikatakan ikut serta. Ataupun misalnya dia terlibat langsung, berarti dia juga bagian dari pelakunya. Nah, cuman kan sampai saat ini kita belum tahu keterangan resmi dari teman-teman penyidik itu. Dan kemungkinan apakah bisa di-split? Kemungkinan Nikita Mirzani berkas dakwaannya dikirim dulu, habis itu baru Dr. Oki lagi dibuat lagi satu berkas lagi, ya mungkin.
cuman kan sejauh ini belum ada. Nah, itu berarti penyidik belum bisa menetapkan tersangka karena masih kurangnya barang bukti kemungkinan. Kami tetap berharap bahwa peristiwa hukum antara tanggal 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November itu harus dikaitkan. Ya, artinya kami tetap berpendapat itu sebenarnya tidak boleh hanya 2 tersangka. Ya, itu pendapat saya ya sebagai seorang advokat ya. Dalam hal ini untuk mempertahankan kepentingan dan hak klien kami. Itu diatur dalam undang-undang advokat dan dituangkan dalam surat kuasa. Kalau untuk Dokter Oki ini, misalnya Nikita Mirzani kesaksiannya memberatkan Dokter Oki, ya berarti Dokter Oki ini pasti dengan keyakinan penyidik pasti akan menetapkan Dokter Oki sebagai tersangka. Karena kan saat ini informasi yang beredar bahwa dari korban menyatakan Dokter Oki ini juga ikut serta menyampaikan bahwa kamu harus melakukan membayar kepada Nikita Mirzani. Ya itu kan keterangan dari korban. Nah, tinggal keterangan Nikita Mirzani dalam berkas perkaranya ini bagaimana? Bagaimana peran Dokter Oki ini? Apakah hanya pasif atau aktif, atau bisa dikatakan dia hanya turut serta, ataupun dia jadi turut pelaku bersama dengan posisinya sama dengan Nikita Mirzani? Itu tergantung dari keterangan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani. Kalau keterangan Nikita Mirzani bisa memberatkan Dokter Oki, maka Dokter Oki akan terseret dalam perkara ini. Gitu. Menurut hemat saya sih teman-teman penyidik mungkin masih kekurangan bukti jika memang mau diarahkan Dokter Oki itu sebagai tersangka. Kemungkinan keterangan dari Nikita Mirzani ini belum terlalu memberatkan Dokter Oki, gitu. Kalau memang keterangan dari Dokter Oki itu keterangan dari Nikita Mirzani memberatkan Dokter Oki, ya mungkin dengan mudahnya teman-teman penyidik akan menetapkan Dokter Oki sebagai tersangka karena kan sebelumnya sudah ada keterangan dari pihak korban. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.